Eh, saya mewakili remaja Masjid Al-Hikmah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur dan juga kepada para warga RW 11 yang telah menyumbangkan baik berupa material ataupun berupa moral sehingga kita dapat menjalankan program acara buka puasa bersama ini. Dan dengan adanya acara buka puasa bersama ini, semoga Irma kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini adik-adik ada yang ingin masuk Irma atau enggak? Kok diam? Adik-adik ada yang mau ingin masuk Irma atau enggak? Oh, mau. Berarti nanti kalau udah pada gede nanti kalian jadi penerus selanjutnya. Terus juga mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Wildan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Masjid Al-Hikmah kepada Bapak Haji Dartius RM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perlu kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana sore hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan sambil berbuka bersama di Masjid Al-Hikmah. Kemudian salawat dan salam dan junjungan kita Rasulullah SAW, sahabatnya dan kita sampai akhir zaman. Bapak Kiai Haji Nurul Hadi yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Nurul Hadi LC yang kami hormati, Pak Bambang Wakil Ketua RW, Pak RT, kemudian Ketua Remaja Masjid Saudara Wildan, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan adik remaja masjid yang sudah cintai. Pak Nur Hadi, Irmah ini berdiri sejak 75 dan dulu kita masih mayoritas di sini, mayoritas di Jelambar ini, di RW kita ini. Dan rata-rata 80% Islam, sekarang terbalik. Hanya 15% Islamnya, terbalik sekarang. Dulu paling kompaknya. Senior-senior daripada Irma ini ada jadi brigjen, ada menjadi kombes, ada menjadi kolonel, bahkan itu ahli hukum atau pengacara daripada Rizik, Pak Rizik, mantan Irma, namanya Iwan Zain Tuan Kota MH. Banyak yang jadi anak kita sini. Dan perlu diketahui juga bahwa masjid ini dibangun oleh mantan-mantan remaja. Mantan-mantan remaja jadi ada menyumbang 600 juta, 300 juta, 200 juta, 100 juta, kelas berat. Walaupun nggak tinggal di sini sekarang. Walaupun nggak tinggal di sini. Jadi banyak remaja-remaja dulu, sekarang nggak lagi. Nggak ada melawan di sini. Juara terus, apapun juara terus di sini. Pokoknya pendobrak semua di sini kita ini. Kenapa terjadi begitu? Karena remaja-remaja kita ini, saya sudah berjuang besar, jangan takut, antam semua, kita jangan takut dimanapun berada. Kita penting punya ilmu, maka untuk itu ilmu dicari setinggi-tingginya. Remaja-remaja kita ini kemarin, nanti Pak Ustaz tolong bacaan doa, baru saja meninggal kemarin, Tio Trimanto itu anak angkat dari Bapak Zain Tuan Kota, yang dulu semua banyakkan ketamatan kolonel Gaddafi, sampai 400 orang dari negara itu di sini di wilayah saya ini perang terjadi. Jadi di sini seram, di RW 11 seram dulu. Sekarang udah nggak ada lagi, udah habis dengan sejarah. Di 400 orang, coba bayang 400 orang saya diperiksa Kodim, diperiksa Kapolres, macam-macam, dianggap saya pemberontak.
Nah, jadi saya sangat pemberontak dulu, ternyata pemberontak. Itu sejarah dulu Pak, sejarah. Sekarang tinggal kenangan. Jadi Pak Nur Hadi, itu sejarahnya Hikmah ini. Dan saya berharap ada remaja ini penerus kakak-kakaknya yang telah berhasil dengan baik. Dan seperti kita ketahui, saya sering mengatakan punya ilmu. Orang yang punya ilmu akan angkat derajatnya dan akan menjadi brilian. Brilian itu maksudnya walaupun satu biji dia miliar harganya, tapi kerikil. Abang pasal kerikil satu truk hanya 5 juta. Hanya 5 juta harganya. Jadi berlian-berlian yang berharga tinggi. Walaupun orang punya banyak anak 9 nggak ada guna semua 9. Satu cukup satu. Tapi jadi itu anak. Jadi di sini Pak Ustaz, Pak Kiai, remaja-remaja kita ini kita tanamkan. Kita mulai lagi bahwa kita ini sudah punah. Mungkin Pak Kiai, saya sering ngomong Pak Kiai. Pak Kiai kan di Ihsan Nur. Namanya 34 masjid. Tetapi siapa yang datang? 34 masjid itu dari RW, dari masjid ini hanya datang 5 orang, 3 orang. Tio, Pak Salam, saya 4 orang cuman. Dia ini 2 orang. Tapi nama 34. Agak Bapak, maaf dan maaf. Itu enggak di RW 2 itu, nama RW 2 Bapak itu, RW 2 itu hanya satu. Pak Haji Warsono doang yang warga sana. Semua mohon maaf, kurang luar semua dalam itu. Bahkan tadi dihantam juga, saya kan berketimbang Pak. Dihantam juga masjid itu. Dulu ada gereja, kalau mendirikan gereja harus banyak, harus ada orang-orang Kristen di sana. Dari segi nasional Pak, masjid Bapak itu nasional. Apaan? Itu masjid nggak ada Islam. Mengapa bisa mendirikan masjid nggak ada Islam? Paham Bapak maksud saya? Nggak ada Islam. Dari segi masjid Bapak itu dulu dihantam oleh orang Kristen. Nggak ada orang Islam di sana, ada orang Islam di sana. Bisa mengapa berdiri? Mengapa tidak bisa? Akhirnya kita nyerah gara-gara itu. Dulu ada peraturan kalau mendirikan gereja harus banyak warga Kristen di sana. Nah, itu dihantam di tempat Bapak itu. Hanya kita berapa? Satu RW itu paling 20 orang memang ya, 20 kakak belum. Nah, tempat Pak Haji Mumin, ya Pak Haji Mumin itu 9 orang tinggal lagi, paling 9. Saya tahu. Di RW di sebelah saya ini 9 kakak kita tinggal lagi. Jadi kita punah Pak. Tetapi walaupun kita jangan punah, kita satu cukup satu jadi. Kuasai negara ini dengan pengetahuan. Pak Kiai kita ini belajar di Yaman. Tapi tetap belajar sapi. Pak Kiai siapa namanya orang Riau itu Bapak? Huas itu belajar di Mesir, tetapi tetap sapi. Itu kan Bapak tahu aliran di sana. Itu merokok itu bukan sapi, tetapi ibarat ikan. Ikan walaupun tempat asin, tetap dia tidak asin. Paham saudara? Tempat asin tetap dia tidak asin. Jadi tanamkan keyakinan kita dimanapun kita berada, keyakinan kita. Maka dulu orang tua saya mengajarkan Pak Ustaz, kamu kalau mau hidup tahun 51, saya mau 7 tahun, saya tempat 2 lahir, pas 1 lahir. Apa kata orang tua saya? Kamu kalau mau hidup cari 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apabila kamu menguasai bahasa, banyak pintu-pintu daripada pengetahuan dalam tersebut. Dulu orang tua saya, kami tamat 55, tamat SMA, itu bahagia setengah mati, hebat zaman dulu. Apa kata orang tua saya? Nanti suatu waktu tamat SMA ini jadi pesuruh. Benar. Kenapa? Karena bertambah ilmu pengetahuan terus. Maka pada remaja boleh sekarang rajin-rajin belajar. Jangan itu kita kata Pak Ustaz, berarti Pak Kiai mengatakan ini kayak buih. Sekarang kita dia dikuasai oleh penipu-penipu, penggibul sekarang ini. Kita ini dah susah, maka kuasai, tapi biarlah itu. Jadi kita akan takut Allah lain lagi. Jadi ada satu terbezo bahwa burung itu makan ulat terdekat benteng. Tetapi nanti burung tak akan dimakan ulat. Maksudnya begitu, makan ulat. Tapi anak-anak kecil ini mungkin tahu pinggiran itu begitu. Jadi garis besarnya
adik-adik semua, cucu-cucuku belajar, dan saya lihat biasanya adik-adik kecil-kecil begini suka kabur-kabur dan lari. Sekarang udah bagus, diam, adem. Jadi waktu salat salat tarawih sepi, bagus, enak, kayak orang semua. Jadi itu lari belum ketawa, berloncat. Dulu saya galak, sekarang rupanya salah saya ini, salah. Saya nggak mau marah lagi. Dulu saya pakai rotan, zaman saya. Saya nggak tahu tuh Pak Kiai, LC itu sarjana kepanjangan apa LC itu saya nggak tahu. Saya yang tahu LC itu canda saya lulusan Kairo. LC itu lulusan Kairo. Bahkan pengurus meninggal, pengurus bisnis saya juga dulu, beliau itu tamatan Cirebon. Saya kasih LC ini. Sampai itu dikasih orang LC terus dulu Cirebon. Jadi LC itu jurusan mana? Dan ada saya dengar LC itu ada 4 tahun dan 5 tahun. Katanya yang 4 tahun itu kalau dia berbahasa bahasa Inggris, tapi kalau berbahasa Arab 5 tahun. Saya nggak tahu juga tuh mengapa sampai 5 tahun. Jadi adik-adik remaja tolong dengarkan, biasakan hal-hal yang baik. Contoh, biasakan boleh sekarang tangan di atas. Perhatikan nih, tangan di atas, bersedekah, jangan peminta. Ya, jangan peminta sampai tua. Adik-adik remaja, adik-adik, jangan suka minta-minta ya. Ya, suka minta, biar kita mengasihi seperak, 2 perak, 1000 perak. Mengasihi kita boleh dibiasakan. Sebab kalau biasa meminta sampai tua, meminta terus. Nah, kita sampai tua. Meminjam, jangan biasakan meminjam sampai tua, meminjam terus sampai tua. Kebiasaan itu. Kebiasaan, saya takut kalau nggak ngerti anak-anak sekarang peribahasa zaman dulu nggak ngerti Pak Ustaz. Kalau kelas terakhir peribahasa nggak ngerti dia. Jadi peribahasa zaman dulu sangat benar. Ada peribahasa zaman dulu, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, besar jadi perangai, tua terobat tidak, mati di perangai, tua terobat tidak. Maksudnya kalau kita biasa bohong, nanti biasa bohong lagi. Dan jangan itu, kita contohkan, misalnya paman Nabi tidak bisa baca orang mudah masuk surga itu enak, baca la ilaha illallah, kita akan masuk surga. Enggak semudah itu. Kaku tuh nggak bisa, kita nggak sholat nggak apa, mana bisa baca bismillah. Kita nggak pernah baca bismillah. Kebiasaan benar akan terbawa nanti mau mati jadi perangai kita. Jadi kalau kita biasa pelihara ayam mati begitu, bukan la ilaha illallah. Jadi dari remaja, mulai sekarang belajar baik-baik, tanamkan baik, bantu orang tua, dan apabila kamu sang ibu, pasti banyak saya terangkan sebenarnya, tapi pakai nanti waktu banyak saya terangin supaya adik-adik sebagai sebagai masukan nanti kepada adik-adik supaya lebih baik lagi dan belajar terus. Dan semoga Irma ini akan menjadi terbaik, dan nanti adik-adik Irma ini Adi mulai seumur Adi ini, supaya yang saya paling takuti Pak Kiai di masjid ini, kalau masjid ini enggak ada khotib bulan Jumat. Pernah saya lihat di waktu di Padang itu daerah ini enggak ada khotib, bubar. Jadi khotib paling saya takuti sebagai ketua masjid, enggak ada khotib. Tolong dari sisi Adi sekarang ini mulai belajar. Khotib itu berkata khotib itu baca aja nggak apa-apa. Nah, membaca, iya kata membaca itu. Jadi cukup baca aja, belajar. Kayak Eri, pintar kan kita baca, belajar, berani. Anggap itu semua belajar, berani. Saya nggak punya. Jadi kalau kemarin kebetulan sama dengan beliau namanya Nur Hadi juga, Nur Hadi mana? Itu nama beliau itu MPD. Jadi mohon maaf kalau saya nggak sistematis karena saya kaum kiai kan bukan S3. Tetapi Pak Kiai S2, S3 itu kalau dia ceramah atau apa sistematis. Dan sekarang ini di Masjid Al-Hikmah ini secara kebetulan secara evolusi itu hilang, yang kurang-kurang pintar hilang. Dan masuklah ahli-ahli sekarang. Sekarang mantap semua tuh. Bentar malam mantap lagi nih. Kemarin mantap lagi. Jadi mantap semua. Dan generasi secara evolusi, setelah tidak tersinggung
saya singkirkan, bukan singkirkan lah, saya anukan satu-satu. Karena kalau ibarat kelapa sudah jadi pelepah, kita buang yang tua itu, tapi akan bersih nanti tumbuh yang lain. Dan sekarang dapat begini-begini sebab Ustaz. Secara kebetulan, dan saya doakan ya Allah jadikan masjid ini masjid yang terangkat derajat masjid ini. Dan doanya berhasil. Dan doakan berhasil. Sekarang Pak Kiai ini intermezzo ini pengalaman. Ini pengalaman aja intermezzo. Jadi saya lihat kita ini dalam hal pengalaman itu sesuatu itu kita harus bertahap semua. Akan jadi semuanya intermezzo. Ya. Panjang waktu jam 15 ketika sana kemarin sekali Usdiruan. Masih banyak saya tahu saya pakai bego panjang setengah jam lagi. Pak Ustaz malas juga panjang-panjang Pak Ustaz ya. Tujuannya setengah 6 kan bro? Ya berapa nih Bapak? Setengah 6, setengah jam lumayan. Kepanjang Pak Ustaz nanti. Kepanjangan. Dia kayak kita 6 menit, 5 menit. Jadi Pak Kiai, supaya kita ini belajar dan kita lebih baik, apa kata Pak Kiai supaya kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk masa-masa akan datang, dan kita menjadi yang punya ilmu akan menjadi orang terhormat. Demikian, mohon maaf tidak sistematis. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dartius atas sambutannya. Cara selanjutnya penampilan hadroh oleh tim hadroh Maju Musabab. Kepada tim hadroh Maju Musabab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa fiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah. Ayo adik-adik, mana suaranya dong? Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bihil qurbu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد أسكل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo sekali lagi, askili salat. Allahumma salli Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Hadroh Majmu Sabab yang telah berpartisipasi dalam mengisi acara ini. Selanjutnya kultum sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nurul Hadi LC. Kepada Kiai Haji Muhammad Nurul Hadi LC, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri matika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah masjid, adik-adik masjid Al-Hikmah, wabil khusus Ketua Masjid Al-Hikmah yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Tadius RM dan Bapak Haji Salam dan seluruh yang hadir beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita berada di waktu yang istimewa, yaitu waktu sebelum berbuka. Ini termasuk waktu-waktu yang mustajab. Waktu jika kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab ini, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti ada hadiah. Jadi adik-adik ini dengarkan, nanti saya beri pertanyaan. Jika ada yang bisa menjawab, nanti ada hadiah. Gitu. Jadi adik-adik nanti dengarkan dengan baik. Apalagi ini TPQ ya, ini Ahlul Quran. Yang mana Iqra'ul Quran fa innahu, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu yusyafi', memberikan syafaat kepada liqari'i, bagi orang yang membaca di hari kiamat. Ya, insyaallah ini adik-adik ini insyaallah masa depannya cerah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid, di sini banyak alumni, banyak yang berhasil. Semoga adik-adik juga berhasil nanti di masa depannya dengan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela negara kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, itu dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah adik-adik ini diberi pertolongan yang dipimpin oleh saudara kita yaitu saudara akhina fillah Nur Nisfu Adi ya. Kemudian yang siapa namanya? Antum? Albar, akhirnya Albar. Kemudian yang ketua tadi, ketuanya Wildan ya, Wildan. Ya, semoga diberi taufik hidayah oleh Allah bisa berjuang untuk memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Karena ada 7 golongan yang mana di bawah naungan arsy Allah, yaitu syabun nasya'a fi ta'atillah. Dalam hadis sahih ada 7 golongan yang mana di bawah arsy Allah, yaitu pemuda yang tumbuh taat patuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ada 7 golongan yang mana di bawah naungan arsy Allah itu berada di naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mana saat itu seluruh manusia dalam keadaan susah di bawah matahari. Itu, di bawah matahari. Mataharinya di atas 1 meter, bahkan lebih sedikit. Itu kita bayangkan betapa panasnya. Tetapi pemuda yang taat, tumbuh patuh kepada Allah, apalagi belajar Al-Quran, insya Allah berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Allah membuka untuk kita abwabul jannati,
pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sebagaimana Allah mengabulkan kita di surga dunia ini, tamat-tamat surga, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Mas Dafa, kemudian ada Ustadz Abdul Aziz. Ya, ini Masya Allah, terima kasih atas kedatangannya. Ya, semoga kita sebagaimana dikabulkan di taman surga, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian jalan-jalan di taman-taman surga, maka farta'u, mendekatlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kemudian para sahabat tanya, "Taman-taman surga itu apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Khilaqud dzikr," yaitu kumpulan berzikir, menyebut nama Allah, kemudian menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah menjadikan majlis ini menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua adalah wa ghuliqati abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka. Yang mana di bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang puasa di bulan suci Ramadan insyaallah diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang ketiga adalah wasufidadis sayatin. Setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenjara. Sehingga di bulan Ramadan ini itu kita benar-benar itu diistimewakan oleh Allah, sehingga musuh kita setan itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah setan itu sudah dipenjara. Tinggal kita melatih diri kita untuk patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, sehingga dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan seluruh usahanya, dan semoga para jamaah ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Haji. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ada satu hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abdul Bar dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khasisalin fi syahri Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Umatku, umatnya Rasulullah itu diberi 5 perkara keistimewaan di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan bagi umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Yang pertama adalah bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misik, wangi minyak misik. Jadi kita puasa itu bau mulut kita itu lebih harum daripada minyak wangi misik. Itu insyaallah. Ini adik-adik puasa kan? Puasa? Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Orang yang ngaji insyaallah puasa itu. Insyaallah. Itu. Jadi orang yang puasa mulutnya itu harum, lebih harum daripada minyak misik, Kemudian yang ketiga, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Yang kedua adalah Allah menyuruh malaikat memohon ampun kepada orang-orang yang puasa. Jadi para malaikat ini mendoakan kita, memohon istighfar, memohon ampun untuk kita. Mulai dari kita sahur, mulai subuh sampai nanti kita buka puasa, para malaikat itu memohon ampun untuk kita. Ya, ini. Jadi istimewa, orang yang puasa itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, wa tusaffadu fihi maradudus syayatin.
Yang ketiga, setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sesuai dari hadis yang pertama. Kemudian keempat, wa yuzayyinullahu taala kulla yaumin al-jannata. Yang keempat, Allah menghiasi setiap hari surganya. Jadi di bulan Ramadan Allah menghiasi surganya, dipersiapkan untuk kita. Dalam satu hadis sahih yang lainnya, a'dadtu li ibadis shalihin ma la ainu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam satu hadis sahih Rasul bersabda, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hamba saya yang soleh sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dipikirkan oleh hati manusia. Itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyiapkan untuk orang-orang soleh surganya Allah, yang mana di bulan suci Ramadan Allah menghiasinya. Ya, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, ini sekarang saya ingin tanya ke adik-adik. Ya, yang bisa jawab nanti angkat tangan. Ada 3 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu apa? Yang hadis pertama. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Nanti ada hadiah. Jika telah datang bulan suci Ramadan, fudihat abwabul jannah. Itu artinya apa? Dibuka titik-titik. Yang dibuka apa? Ya. Ya, pintu jannah. Masya Allah Pak Haji. Ya, pintu jannah itu. Jadi dapat hadiah Pak Haji. Ya. Ya, mungkin buat adik-adik aja. Ini sebagai motivasi, gitu, motivasi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua apa? Wagul yotid abwabul nar. Ditutup apa? Apa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, ini yang duluan. Ya. Pintu. Ya, sini, maju. Duduk dulu. Saya kasih 100.000. Ya. Angkat tangan dulu. Yang sebelah sini, yang tengah. Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan, harus berani. Oh itu ya. Ya, yang kecil. Siapa namanya? Namanya siapa? Setan. Namanya siapa? Namanya siapa? Apa? Rehan, ya. Sini. Ya. Ya. Jawabannya apa? Yang dikatakan siapa? Setan. Oh ya. Betul atau salah ini? Betul atau salah? Betul. Berarti jawabannya betul. Ini hadiahnya. Nih. Salim dulu ya. Salim ke ini.
Dulu. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang selanjutnya adalah yang keempat, hamba-hamba soleh itu akan tercegah dari buat kejahatan dan kesalahan. Kemudian kelima, Allah akan mengampuni untuknya di akhir bulan suci Ramadan. Ahya Lailatul Qadar qala la walakinnal amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Sesungguhnya orang yang beramal itu pasti diberi balasan yang gaji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 keutamaan orang yang puasa di bulan suci Ramadan, termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga para jamaah ini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para jamaah ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah dan semakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, untuk doanya kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah atau langsung doa? Ya. Ya, kita sebelum sambil menunggu adzan, kita bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon ampunlah dan mohon surga dan mohon ridho kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah karena bulan suci ini bulan yang mulia. Ya, mari kita bersama-sama membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, mari kita
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para sesepuh, ketua masjid dan seluruh jamaah yang hadir semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para ikhwani, para saudara-saudaraku anggota IRMA semoga semakin diberi pertolongan oleh Allah, semakin maju IRMA-nya, dan semoga senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga adik-adik ini menjadi ahlul Quran yang bisa membaca Al-Quran, dan bukan hanya bisa membaca Al-Quran tetapi bisa memahaminya dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliq wal khatima sabaq nasra haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa dara adim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna nazrata wa kal mukarramah wal madinata al munawwarah wa zawadikal haram wa qabrina kal akram fi kulli sanah wa fi kulli amir rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi yamanina syamina syarqina gharbina. Allahumma rudda ilaina al-masjid al-aqsa raddan jamila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Ihdinas siratal mustaqim wa bil tawfiq hidayah wa ridha wa inayah. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.